Oke. Saya izin tampilkan PPT dulu. Tapi kakak, apakah sudah tampil? Sudah. Tampil. Oke, baiklah kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya sehat. Baiklah kakak, hari ini kita masuk ke gimmick yang keberapa ya kakak ya? 18. 18, Masya Allah, mantap. Ini gimmick kita yang terakhir dalam program diseminasi PKG PJOK. Ya, baiklah kakak, saya harap semangatnya masih terus berada di level teratas. Baik kakak, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Siapakah yang bisa bersedia memimpin doa pada malam hari ini tanpa ditunjuk? Atau siapa yang belum pernah pimpin doa, silakan raise hand-nya. Adakah yang mau pimpin doa pada malam hari ini? Apakah ada yang bisa? Sepertinya Pak Tri. Oh, oke. Baik, Katri, silakan pimpin doa kita pada malam hari ini. Oke. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak, sebelum memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan Bapak Sip. Oke, baik. Terima kasih Katri telah memimpin doa kita pada malam hari ini. Baik kakak, tidak lupa saya membacakan terkait kesepakatan bersama kita, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak, tujuan kita pada malam hari ini yaitu ibu dan bapak diharapkan mampu memahami pentingnya memberikan umpan balik. Kedua, berbagi pengalaman saat melaksanakan RTL, rencana tindak lanjut. Yang ketiga, menganalisis dukungan, hambatan dan tantangan serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut. Jadi kakak, malam hari ini kita lebih banyak melakukan diskusi, berbagi pengalaman, berbagi kendala mungkin yang kita hadapi dalam pembuatan RTL. Agendanya 5 menit itu adalah pembukaan, mengingatkan kesepakatan bersama, pemaparan tujuan, sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 40 menit selanjutnya aktivitas 1 yaitu berbagi cerita pembuatan RTL, kemudian saling memberikan umpan balik secara bergantian di dalam breakout room. Oke, baik kakak, bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan? Apakah mendapatkan dukungan? Apakah ada tantangannya? Serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Baik kakak-kakak, terkait pertanyaan pematik ini, apakah ada kakak-kakak bisa
memberikan pengalamannya? Bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang kakak lakukan di sekolah kakak? Apakah mendapatkan dukungan? Apakah ada tantangannya? Serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Bagaimana kakak? Apakah ada bisa memberikan berbagai ceritanya? Pertanyaannya saya kirim di kolom chat ya. Atau begini saja. Bagaimana kakak? Bagaimana kakak? Apakah oke, baik, silakan Pak Hakim. Baik, terima kasih Bu Fasil. Kakak peserta Game Meet malam ini. Mohon maaf sebelumnya. Pun kalau yang saya sampaikan ini mungkin karena ini baru awal, saya yakin memang belum kita terlalu mendapatkan informasi, tapi indikasi-indikasi yang kita lakukan termasuk tantangan dan solusi itu sudah berjalan. Untuk saya, sesuai dengan RTL yang saya susun, dan saya sudah sampai memberi sosialisasi dengan teman-teman guru atau komunitas belajar sekolah. Untuk sampai tahap ini sebenarnya indikasinya bahwa memang teman-teman mendukung, karena kegiatan ini sebenarnya bukan kegiatan yang baru, karena memang setiap minggu itu, terutama pada hari Jumat, memang ada aktivitas kayak senam. Cuma memang belum pernah dilombakan. Nah, setelah ada program RTL ini yang indikasinya program kita mengacu kepada bentuk SEM, sehingga mereka juga mendukung. Cuma tantangannya adalah sumber daya kami untuk di sekolah, sumber daya manusianya kan memang tenaga pengajar kami agak kurang. Untuk di SMK Bahari itu yang guru yayasan sangat sedikit. Jadi guru yang lain itu yang kita pakai adalah guru dari luar yang tentunya tanggung jawab utamanya di luar dan nanti datang di sekolah kalau mereka ada jam mengajar. Tantangannya sehubungan dengan itu adalah untuk guru yang datang mengajar ambil jam dan memang dipanggil untuk mengisi jam itu, kita tidak bisa libatkan secara maksimal. Sehingga tentunya teman-teman yang ada di sekolah atau guru-guru yang ada di sekolah itu, kita juga mengakui bahwa kompetensi untuk mungkin berhubungan dengan RTL saya, ya senam, tentunya ada koreografi dan seterusnya, itu agak terbatas. Itu tantangannya, tetapi saya pikir mereka juga mengharapkan saya untuk memberikan kayak petunjuk-petunjuk teknis, bahkan nanti mendampingi secara intensif kepada kelompok-kelompok yang kita sudah bagi. Itu solusinya. Jadi untuk guru kita memang terbatas tenaga dan siswa juga memang masih membutuhkan waktu untuk berlatih.
terutama bagaimana mereka menyusun gerakan itu selain gerakan yang terstruktur atau mulai dari gerakan yang agak ringan sampai yang agak berat dan atau bervariasi, itu tentu masih memang memerlukan waktu. Saya yakin karena ini baru tahap awal memang, tentunya menjadi dasar bagi saya untuk dan teman-teman nanti di sekolah untuk menjadi catatan untuk berjalan selama 2 minggu ini, insya Allah bisa saya lewati. Dan tentu nanti juga saya mengharap teman-teman yang mungkin sudah lebih jauh berjalan RTL-nya ini untuk nanti mohon berbagi untuk menjadi sesuatu yang bisa saya gunakan walaupun mungkin berbeda lingkungan sekolah. Jadi dari saya Ibu Fasil dan kakak-kakak, saya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hakim terkait pemaparannya terhadap pengalaman mungkin Pak Hakim ya membuat praktek rencana tindak lanjut. Baik kakak-kakak, ada yang juga mau berbagi cerita atau ada mau tanggapi terkait cerita yang dipaparkan oleh Pak Hakim? Mungkin ada samanya atau mungkin ada yang jauh berbeda lagi terkait praktik rencana tindak lanjut yang kakak-kakak buat di sekolah? Di sekolahnya Pak Hakim itu ada keterbatasan tenaga, waktu minimal yang digunakan siswa itu sangat mungkin minim, masih perlu tambahan waktu tapi tetap dilakukan. Peralatan koreografinya mungkin sekolah yang masih minim juga, tenaga-tenaga di sekolah yang membantu juga masih dari luar ya Pak Hakim ya. Oke, bagaimana kakak-kakak yang lainnya? Bagaimana Kak Akbar? Apakah ada pengalaman yang bisa dituangkan di sini Kak Akbar? Atau Kak Tri mungkin? Terkait kegiatan di sekolahnya, kondisi sekolahnya mungkin? Apakah ada tantangan-tantangannya di dalam pembuatan video? Bagaimana kakak-kakak yang lainnya? Kakak Nurina? Kak Tri bisa? Tadi Bu Fasil, mungkin ini tidak tahu juga bagaimana anunya. Tadi saya sudah cerita-cerita dengan Pak Akbar perihal RTL yang akan kami paparkan di sekolah begitu di kombel kami. Karena Pak Akbar juga kan istilahnya ingin berkolaborasi lah. Mungkin juga ada beberapa teman juga menginginkan kolaborasi seperti itu. Untuk di sekolahnya saya, di sekolahnya saya kan saya bertiga. Sementara ini untuk mengerjakan RTL ini, begitu. Tidak tahu apakah ini bisa disebut sebagai tantangannya kah atau apa, karena kalau untuk sekarang kan sementara proses untuk pembuatan RTL-nya ya sudah hampir selesai lah, seperti itu. Kami sudah tadi sudah ke ruangan kepala sekolah meminta izin karena sebelumnya memang kami diberitahu setiap kegiatan yang ingin dilaksanakan di sekolah harus melalui persetujuannya. Tapi mungkin cuacanya di dalam kantor itu lagi mendung, jadi dipastikan memang nih, tapi tidak tahu nih karena nanti di kemudian hari mungkin dikasih dikasih kesempatan untuk memaparkan RTL ini pada kombel kami nantinya. Tapi ya itulah tadi yang kami dapatkan di
di kantor tadi ketika ingin meminta izin. Jadi kami juga bingung bagaimana nanti ini apa namanya memaparkan RTL-nya kami, apakah ambil resiko tanpa pengetahuannya atau bagaimana. Jadi sampai sekarang ini saya bertiga bingung. Saya sudah diskusi sama Pak Thomas dan Ibu Sam, ya masih bingung juga. Jadi ya seperti itulah pengalaman saya tadi pagi, seperti itu. Terima kasih Bu Fasil. Aha, ya. Tapi katanya maksudnya agak mendung, bisa mungkin dijelaskan bagaimana tidak dapat persetujuan dari kepala sekolah atau bagaimana? Mungkin ada masalahnya di luar kah atau apa, jadi ketika kami meminta izin untuk apa namanya mencari hari untuk memaparkan RTL itu tidak dapat izin gitu. Hah? Dengan alasan? Kurang tahu juga. Hah? Serius kayak Katri? Enggak, kalau memang seperti itu saya bisa laporkan. Mungkin apa namanya kayak semacam apa namanya, kan mungkin ada juga dari kami yang tidak apa namanya tidak menuruti apa anunya tuh, jadi mungkin dikasih semacam mungkin nanti di kemudian hari dikasih apa namanya izinnya, cuma untuk ini hari mungkin karena biasanya seperti itu sih. Tapi karena waktunya kita sudah agak mendesak, ini 1 minggu ke depan ini Kakak harus diselesaikan ini semua terkait tugas. Nanti diusahakan. Mungkin kurang paham juga perihal ini karena bagaimana karena kan ini juga salah satu alasan kenapa kita biasanya kan kita mau kerja tugas dari PKG ini selalu apa namanya bertepatan kan di sekolah itu banyak kegiatannya, jadi mungkin ketika bertepatan ini jadi di situ juga anunya kenapa dia apa namanya tidak mengikuti kegiatan yang dia maksud gara-gara bertepatan sama kegiatan pengerjaan apa namanya tugas dari PKG ini begitu. Bagaimana ya? Saran saya mungkin kita lebih baik komunikasikan ulang lagi Pak Tri. Bagaimanalah trik-triknya Pak Tri bisa mengambil perhatian dari kepala sekolahnya di sekolah Atta. Iya. Semoga kedepannya dapat izin secepatnya untuk dalam penyelesaian aksi nyata kita. Praktik lancar tidak lanjut, sorry, aksi nyata. Iya. Terus kalau bisa, kalau memang ada kendala lagi Pak Tri terkait dipersulit untuk izin tak melakukan kegiatan ini, bisa kita japri supaya saya bisa hubungi nanti Pak Kabid, biar Pak Kabid berikan penjelasan kepada kepala sekolah Atta. Oh iya. Misalnya enggak gitu. Itu biasanya memang begitu apa namanya mendung sebentar begitu biasanya. Keseringan seperti itu. Oh iya. Oke, silakan Kak Akbar, mungkin ada mau tambahkan? Baik. Kasih, saya hanya menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Patrik. Karena tadi itu jam berapa itu saya komunikasi sama Patrik terkait apa namanya? Karena saya terus terang saya belum melaksanakan pengambilan video terkait masalah ini video yang dipresentasi. Jadi saya cari solusi. Tadi kan dia semacam curhat juga sedang begini. Kan ada beberapa teman yang belum melaksanakan ini. Kalaupun memang tidak respect masalah ini yang kita mau adakan sama itu kepala sekolah, kita cari sekolah lain lah yang
mau ya artinya bisa memfasilitasi kita kegiatan ini. Karena begini, karena saya bicara tadi ya Pak Sultan, banyak mengeluh itu guru-gurunya, karena kan di situ dia 2. Bilang bagaimana sudah misi bilang, ya sudah cuma mengeluh itu guru-guru bilang, apa sih lagi nih, apa sih lagi. Nah, jadi saya ambil solusi bilang begini saja. Kan ada beberapa teman yang belum ada, bagaimana kita bergabung saya di situ, kita cari sekolah yang mana yang memang yang bersedia, kita gabung. Jadi anggaplah nanti ini kita kan paling lama kan ya 10 atau 15 menit lah kita presentasi, minimal ada anunya sebagai bukti fisik videonya bahwa oh kita mengadakan. Nah, jadi saya bilang kenapa kalaupun memang ada satu satu apa di tempatnya Ibu Sam memang dia tidak ini ya, kita saya dari Pak Tri sama Pak Thomas yang bergabung sama kita. Kan ada beberapa yang belum melaksanakan, saya Pak Nurandang, termasuk juga barangkali Pak Muis. Kalau misalkan sudah 6 atau 5 orang ya kita mulai. Cuma kita tinggal setting di mana tempat yang kita mau bisa tempati. Saya rasa barangkali kalau persoalan yang apa namanya antara Patri dengan kepala sekolahnya, jangan mau pusing. Kita cari sekolah lain saja yang memang betul-betul supaya apa? Karena gini jangan sampai kita kena deadline ini persoalan tugas kita ini, karena terus terang kalau saya lihat anunya masih ada berapa lagi nih, ada termasuk bukti karya juga kalau tidak salah yang kita buat, jangan sampai gara-gara ini karena saya terus terang saya tinggal ini ambil video video apa namanya untuk presentasinya, tinggal itu saya bilang terus terang karena di sekolah juga ada beberapa guru sudah hadir karena ada apa anaknya sakit, jadi kayak tadi saya disuruh gantikan, jadi terus saya isi anunya kelasnya. Jadi saya ambil solusi saja bilang Patri begini saja, kalaupun memang kita tidak istilahnya di apa namanya di fasilitasi terkait masalah nota ya, kita carilah tempat yang supaya apa nanti ini kita ganti mami saja kan. Kalau kita saya kan ada masalah, kalau misalkan ada guru lain otomatis kan apalagi bosan nanti dia menunggu kalau misalkan kita terlalu banyak di situ. Kalau misalkan kita saja yang ada di situ yang mau presentasi ya ganti-gantian ya, misalnya siapa lagi dengan kita selanjutnya. Saya rasa barangkali yang saran saya yang saya bisa berikan sebanyak Fasil. Oke, baik. Tadi Kak Sukma juga angkat tangan, mungkin Kak Sukma mau menyampaikan sarannya itu bagaimana? Ya, saya Kak mau bertanya, apakah memang itu harus ada persetujuan dari kepala sekolah tentang RTL ini? Begini, saya jawab sedikit-sedikit dulu ya. Terkait dari Kak Akbar, bagus juga idenya Kak Akbar. Ya, beberapa teman saja, walaupun lain jenjang juga, mungkin bisa bergabung bersama di situ, enggak apa-apa. Yang penting kan Iya. slide-nya aja yang berbeda. Saya juga sepakat dengan apa yang diusulkan dengan Kak Akbar. Iya. Karena kebetulan juga personil di sekolah aku juga kurang Kak. Kurang, ada beberapa Iya. mungkin ada 5 orang yang bersedia. Cocok itu semua di sekolah itu bisa aja bisa. Kalau di sekolah aku bisa sih Kak, Iya, bisa. cocok ya. Itu bisa. Bagaimana Mbak Katri terkait saran-saran dari teman-teman, dari kakak-kakak yang lainnya? Saya bisa menambahkan sedikit. Iya. Terkait dari pertanyaan dari Ibu Sukma. Kalau saya sebenarnya sih tidak ada persoalan itu kalau bilang ada kepala sekolah melarang kita. Ini kan cerita ini kan ini yang kita lakukan ini kan skala nasional. Apa yang sebenarnya yang menjadi dasar dia bisa melarang kita? Iya. Artinya penting kita sudah memberikan pemahaman kepada kepala sekolah. Saya rasa ya salah tidak karena begini. Tapi ya itu lagi tergantung ya model kepala sekolah kan ya beda-beda karakternya. Padahal kalau dipikir kalau kepala sekolah yang mau ya silakan jalan saja. Iya, kalau yang jadi nanti bos saya bos. Ya, janjian lagi Kakak, tentukan harinya kapan. Iya, betul. Ya. Jam berapa? Saya tadi waktu saya bicara sama Patri, kita tentukan misalnya di mana siapa yang ada Ibu Sukma yang bisa di situ bergabung kan lumayan kalau misalkan 6 orang jalan Ya mungkin seperti itu, bisa juga panggil Kak Thomas boleh,
Panggil Kak Iya, Syam boleh, atau betul. siapa, Kak Sultan juga, Kak Ical mungkin juga boleh. Yang mana-mana Kalau semuanya kalau bergabung. yang Sultan dengan Pak Yusuf dia sudah saya tanya dia bilang dia sudah. Tapi Hmm. kalau untuk dia bergabung di situ dia bersedia Ji. Nah, Oh kita iya, kasih rame-rame. iya ramai ya. Iya. Nanti WA saja Yang kalau ada penting kesempatan cukup kami 10 dia. diskusi. Kakak Fasil enggak juga pesertanya. Kamu juga bisa barangkali bisa fasilitasi. Kenapa Kak Oh iya, semua nanti damai? saya juga belum kebetulan sudah hubungi teman-teman Itu Oke, cocok teman aman. geng gabung tadi. kita. Bagaimana Nanti Kak baru Sukma kita? kalau Yang saya penting mau cukup ini Kak nanti saya 10 bisa pesertanya. baru Saya kalau bisa enggak Enggak gabung. juga. Ji juga, Dek. Enggak Ji juga Lumayan sayang. itu kalau 10. Mm-mm. Lumayan. Iya. Oh iya Kakak. Uh-uh. Iya. Oke. Aman ya Kakak ya? Kita lanjut ke slide selanjutnya ya Kakak. Oke, baik Kakak, kita lanjut. Mari berbagi aktivitasnya. Mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan umpan balik terhadap pembuatan rencana tindak lanjut yang telah kita lakukan. Oke, kakak-kakak, silakan lanjutkan pembahasan tadi terkait masalah yang dihadapi oleh kakak. Ya, kalau bisa gabungin saja semuanya di kelas ini untuk melakukan kegiatan yang akan kita lakukan. Maksudnya kayak presentasi tadi itu siapa-siapa kakak di kelas kita yang belum, bisa kita sama-sama melakukannya. Enggak apa-apa kakak. Apakah seharian itu Kakak dilakukan ini? Kalau seumpama berapa orang yang belum itu seharian ataukah ada pembagian waktunya? Enggak Ji kakak. Seharian. Enggak Ji. Enggak, Kalau mau Kak. seharian semuanya tuntaskan bisa, silakan. Nah, begini, itu kan kalau saya lihat dulu Ibu Novi durasinya itu enggak 15 Enggak menit terlalu bagus lama sekali. Ji. Iya, karena Karena saya waktu ini itu kan kita berdua. hanya membaca saja itu slide demi slide. Sebenarnya enggak ada Ya, anunya. tanya jawab Makanya beberapa orang, tanya ya, jawabnya sedikit. kita Iya, setting itu waktu tuh misalkan misalkan saya 15 menit selesai masuk lagi. Masuk lagi. Itu enggak. Kalau ulang waktunya jangan kita bagi bilang hari esok lagi enggak. Kalau bisa Oh itu iya, iya. yang 1 hari saja itu bisa sebenarnya. iya kakak. Mungkin seperti itu di. Cuman bajunya kapan? Enggak juga, enggak diganti-ganti ji bajunya. Kita mah nih Kita men. Enggak mau juga baju bukan ganti Yang penting boleh. tidak pakai daster, Ki. Pak Thomas malah Nanti pakai kan bajunya tahu juga no bilang, oh satu baju ruangan PKG ini. Artinya kebanggaan. alhamdulillah ada beberapa teman yang bisa memberikan fasilitas kolaborasi. Iya. Justru bagus lagi sebenarnya kalau sama-sama kita satu profesi. Iya. Lebih paham Ki. Iya. Iya. Jadi bagaimana kakak terkait presentasi PPT terkait aksi nyata? Ya, aksi nyata lagi. Tindak Kalau lanjut ya RTL. ya tinggal RTL Mami disiapkan kalau sudah ada ya, tinggal di present Mami. Iya. Oke. Baik kakak kita masuk ke sesi terakhir terkait LMS terkait PPT di pertemuan ke-18 kita. Kita lanjut ke PPT selanjutnya kakak ya. Masih ada satu PPT yang harus saya tampilkan. Sudah tampil kakak? Sudah. Bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Tapi kakak saya izin matikan.
Mami Pak Hakim. Sudah mi presentasi ya, Mami. Cuma saya lupa Pak Akbar kalau videonya enggak tahu berapa menit saja itu, karena yang memfoto-foto itu hari, saya tidak tahu kemarin itu. Kalau foto-fotonya lengkap, cuma durasi videonya enggak tahu berapa saja itu. Kan yang penting sudah mi kita slide demi slide kita sudah paparkan apa toh? Nggak ada Oh masalah. iya sudah, saya sudah ada bukti Iya, foto, cuma saya tidak tahu videonya apakah kemarin itu sempat. Iya. Saya Aman. sudah, yes. Harus izin Pak, harus berapa menit kah kalau video? Sebenarnya kalau persoalan videonya saya rasa tinggal kita Mami yang anunya apa kan ini kan harus 9 slide yang memang kita mau paparkan tergantung kita Mami penjelasannya apa kita mau dari slide itu bisa kita tambah-tambahi bahasanya atau kalimatnya bagaimana supaya itu apa waktu masih bisa ini ditambah sedikit begitu kita setting saja. Oke, baik Kakak, kita lanjut ya. Oke, baik. Bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Bisa kita lihat gambar sih Kakak, ada yang muncul maju ke depan sedikit bukti karya. Di sini nanti kita akan mengupload bukti karya kita. Kita lanjut. Topik pembahasannya yang pertama yaitu alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Mengunggah bukti karya di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 sudah direvisi pada November 2024. Jadi ini yang baru Kak ya. Perjalanan peserta program PKG. Sedikit saya mengulas kembali terkait perjalanan kita. Di minggu pertama sampai minggu kelima itu ada pembukaan dan materi orientasi, pembelajaran asinkron dan tatap maya. Selanjutkan dengan minggu ke-6 ada keberangkatan atau pembukaan kita, pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Dan terakhir ada hari kepulangan atau penutupan. Di minggu ke-7 sampai minggu ke-10, pembelajaran asinkron dan tatap maya. Nah, kita berada di tahap ini yang berwarna biru terang ini, minggu ke-11 dan minggu ke-12. Unggah dokumentasi bukti karya dan penutupan. Sudah tidak terasa Kakak ya, kita sudah berada di penghujung kegiatan diseminasi program PKG PJOK. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti kegiatan program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi bukti karya itu menjadi salah satu prasyaratnya. Bukti karya adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Kakak ya. Kita lanjut. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan jelas terdengar dengan jelas. Saya ulangi, gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Video yang ditampilkan, wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK.
alur aktivasi aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Bisa kita lihat sini gambar sini Kakak ya. Di sini kan ada jenis menu-menu yang terdapat di sini. Kalau kita unggah di LMS Kakak, nanti akan ada di situ menu bukti karya. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama, unggah draft bukti karya, yaitu menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Selanjutnya, refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Yang selanjutnya, berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Lihat di sini Kakak tanggalnya di sini Kakak ya, periode pengumpulan 28. Oh, bukan. Tapi kita perhatikan nanti di bukti karya terkait periode pengumpulannya. Ini kan yang lalu ini. Anda dapat memulai pengunggahan bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Ini nomor 1 Kak ya. Untuk nomor 2-nya, pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Sebelum mengunggah draft produk bukti karya, klik make a copy. Make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Ini nomor 1, lihat periodenya. Ini nomor 2 untuk mengunduh. Nomor 3 untuk mulai mengunggah kembali bukti karya. Selanjutnya Kakak. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG. Ini adalah contoh surat pernyataan peserta PKG PJOK. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF. Bersama dengan produk bukti karya, lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Nanti akan ada tautannya Kakak ya. Pemilihan kategori bukti karya. Kakak, di sini ada 3 yang bisa kita pilih. Apa yang kita mau unggah nanti di bukti karya. Yang pertama, praktek baik kegiatan SEM kita. Boleh kita unggah di situ sebagai bukti karya ya. Itu merupakan pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi, modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Di sini bisa SEM Kakak di sini ya, praktik baik ini yang telah mungkin Kakak telah buat. Kalau saya sih sebaiknya dalam bentuk SEM. Pertama itu yang terbaru, kedua bisa menjadi apa ya, praktik baik untuk Kakak. Perlu diingatkan kembali bahwa ini bukti karya kita ini akan diunggah di LMS, di PMM, dan diusahakan semuanya itu yang orisinal Kakak ya. Yang kedua, praktik pembelajaran. Di sini boleh dalam bentuk Kakak dalam video pembelajaran kita yang telah kita gunakan yang telah kita pelajari di program PKG PJOK ini. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Untuk LPP atau modul ajar, aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Oke, lanjut.
Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Di sini kalau kita sudah klik bukti karya, yang pertama pilih kategori dari produk bukti karya Anda, yaitu praktik baik. Yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, video, salin tautan video yang telah Anda unggah di YouTube. Kalau untuk PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Di sini ada nomor 1 kategori, nomor 2 bentuk karya, nomor 3 judul, dan nomor 4 deskripsi. Lanjut ke Kak, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Ya, 5, pilih jenjang yang diinginkan. 6, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci dari mata pelajaran atau modul proyek. 7, pilih tema atau bukti karya Anda. 8, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. 9, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. 10, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Lanjut Kakak, unggah draft bukti karya di LMS, kategori praktik pembelajaran. 1. Ini yang kalau kita pilih yang nomor 2 ya, praktik pembelajaran. Pilih kategori dari produk bukti karya Anda, yaitu praktik pembelajaran. Pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, apakah berupa video ataupun PDF. Salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Kalau PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop komputer Anda. 3, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. 5, pilih jenjang yang diinginkan. 6, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. 7, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. 8, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. 9, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Apabila kakak memilih kategori RPP atau modul ajar, yang pertama pilih kategori dari produk bukti karya Anda, RPP dan modul atau modul ajar. Yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, apakah video dan PDF. Salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Kalau PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop komputer Anda. Ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. 5, lengkapi tujuan RPP atau modul ajar Anda. Pilih jenjang yang diinginkan. Selanjutnya, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. 7, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya Anda. 8, Anda juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Tidak wajib dilakukan. Unggah bukti karya di LMS kategori RPP. Selanjutnya, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. 10, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Konfirmasi terkait konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah kakak-kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai.
Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah atau kembali sampai. Sedikit saya ulang kakak, tidak dapat diubah atau kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada alur bukti karya PMM. Jadi ini bukti karya yang kakak-kakak ini akan dapat diakses oleh guru-guru yang membuka laman PMM. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Putusan utama dari validasi bukti karya yaitu fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya yang dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nanti ini Kak, kalau sudah saya validasi, saya akan kirimkan informasinya ke grup WA kita. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Yang pertama, apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan. Di sini Kak ya, bisa kita lihat di unggah draft bukti karya, ada statusnya perlu perbaikan apabila perlu perbaikan. Pada tampilan LTI bukti karya. 2. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Ketiga, klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Untuk putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan yaitu selanjutnya apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda silang berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda silang berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Putusan utama dari validasi bukti karya jika lulus validasi. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Apabila bukti karya sudah berhasil, maka terbit, maka Anda akan dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Yang pertama, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Kelima,
cari tombol bagikan karya. Keenam, untuk kebutuhan PKG PJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah-langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda dapat mengedit description saja. Jadi deskripsinya saja yang bisa diedit kakak ya. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Baik kakak, silakan melakukan tanya jawab terkait yang telah saya bacakan atau ada mau dikembalikan slide-nya yang kurang jelas mungkin. Bagaimana kakak? Oke, baik silakan Kak Sukma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kakak di sini ada 3 pilihan untuk mengunggah bukti karya. Ya, Apakah itu termasuk bukti karya itu persentase yang akan digunakan pada saat RTL nanti? coba kita ulang kakak. Enggak, saya dengar suara tak putus-putus. Itu Kakak, masalah yang persentase di RTL, apakah itu termasuk bukti karya juga? Oke, persentase yang di RTL itu kakak, toh kita Iya. bisa masukkan di bukti karya dalam bentuk kegiatan SEM apabila kita memilih yang SEM. Oh, maksudnya begitu. Berarti yang di RTL itu harus, SEM? Yang di RTL itu SEM. Oh, saya kira, apa karena kan selama ini terlambat Kak memang. Ini. Iya, yang itu, yang praktik baik. Itu SEM. Berarti bisa juga, bukan RTL, bisa modul ajar begitu? Kan ada Bisa menurut pelatihan ajar. gitu. Iya. Jadi kalau seumpama Kakak, kita, upload itu modul ajar, biar tidak usah presentasi RTL begitu? Iya. Oh begitu. Tapi Oh saya biar tidak sarankan praktik baik kita bagi kakak supaya bisa berbagi di PMM. Karena kita adalah iya istilahnya kita kan dari PKG PJOK toh. iya itu Bekerja. maksudnya. Cuman ini Kakak, yang masalahnya di sini, harus permainan dalam bentuk SEM dia Iya, untuk praktik baiknya. iya, Iya. karena, kalau kalau seumpama, eee, tunggu dulu saya cari anuku, Mhm. berarti saya salah ini. Kalau saya pembelajaran lokomotor dan non lokomotor yang saya lakukan, model peningkatan gerak, Itu untuk SEMTA? Apa permainan atau bagaimana kakak? model Atau praktik mengajar atau modul ajar saja? baiknya itu model pendidikan gerak di RTL-nya, Kak. Di RTL-nya. Jadi kita mau upload saja modul ajar untuk bukti karya tak? Begitu? Enggak, Kakak, kan enggak sih, saya cuma Heeh, bilang ini kan, heeh. yang anuku kan ada 3 di situ pilihan. Iya, iya. Tidak ada suara tak kedengaran Kak Sukma. Di sini ada 3 modul, yang pilihan RTL-nya, Kak, ada Bukti modul karyanya. pendidikan, gerak, enggak ada Heeh. yang itu, ada 3 pilihan RTL. Modul pendidikan, apa itu, gerak, Mhm, model pendidikan gerak, dengan apa lagi itu, aku lupa yang 2-nya. mhm. Yang saya ambil itu model pendidikan gerak, Iya, begitu, terus? Kak. Itu yang saya ambil, bukan yang kayak dalam bentuk SEM, permainannya. Oh, berarti kita masuk dalam praktik pembelajaran. Begitu sayang?
Oh, masuk di situ kah? Iya. Oh, begitu. Oh iya, Kak. Tapi tetap saya mau presentasikan itu RTL-nya. Ya silakan, nggak apa-apa sayang. Oh iya iya, oke Kak. Heeh. Ya, terima kasih. Iya. Lanjut Kak Akbar. Siap. Sebelum saya ke Bukti Karya, saya ke RTL dulu. Karena saya lihat di anu ini kan ada dua. Ada kita unggah RTL-nya sama videonya. Jadi Mm-mm. yang yang apa Pasil yang pernah kirim di grup itu Bukti Karya ya? Bukti karya. Ya. Nah, yang anunya ini saya mau tanyakan ini di RTL-nya. Kan kan satu untuk dia bentuk file, yang itu yang Iya. slide kita masukkan, kemudian Iya. yang ada bentuk link, yang bentuk video. Ini apakah digabungkan nanti yang RTL yang bentuk slide kita ini Mm-mm. masukkan nanti ke dalam apa yang di dalam video ini yang masuk ke link ini nanti. Apakah ya kan nanti rencana kita mau presentasi ini RTL kita. Iya. Apakah untuk anunya video RTL-nya apakah itu pada saat kita presentasi saja Video kita detailnya masukkan? pada saat Iya. kita presentasi saja karena kan Wah, ya. terekam gitu. Ya Apa itu ya. yang iya. Ya, itu misalnya sebenarnya saya mau mau tahu anunya karena jangan sampai saya masukkan semua. Tahu deh, Iya. maupun juga kegiatan anunya, SEM-nya. Nah, itu. Heeh. Ya. Kayak untuk makanya saya bertanya apakah hanya video anunya saja pada saat presentasi saja kita ambil, kita buatkan link. Itu. Mm-mm. Nah, kayak yang kita kirim di grup itu kan bukti karya. Iya. Nah, oke. Jadi selesai ini ceritanya ya anu. Saya melangkah ke bukti karya. Heeh. Dalam bukti karya ini kan terbagi 3. Ada Iya. praktik baik, praktik pembelajaran, sama dia Modul berbentuk ajar. modul ajar. Tergantung kita tergantung mana saja ini yang kita pilih. Mm-mm. Jadi dua ini saya dia ada bentuk PDF dan ada bentuk video. Nah, berarti yang praktik baik ini kita yang kayak lakukan itu yang apa? Yang SEM Sam. itu ya? Iya. Oh, SEM. Oh ya. Ah, nanti pada saat kita penginputan anunya ini enggak anunya tugas kita di bukti karya itu ya, jadi tetap ada nanti lampiran anu jadi presentasi di situ Iya. tetap. Oh, Iya. ada. Iya. Oh, kemudian ada semacam apa persetujuan juga Iya. dimasukkan, kemudian Iya. notulen rapat. Iya, kegiatan Ya, ya, penjelasan sama siswa. Iya, ya, kayak ya, itu kan. apa pada saat melakukan apa pembentukan panitia kah kayak gitu. Heeh. Heeh. Jadi yang itu saya bilang yang ini nih saya bilang yang mana nih lagi bukti karya ini jangan sampai itu yang kita sudah upload yang di RTL sebenarnya itu juga barangkali juga anunya tuh, maka saya bilang kayaknya beda ini antara bukti karya nanti kita unggah ini dengan Mm-mm. RTL. Nah, Iya. makanya untuk tadi saya bertanya itu untuk video RTL-nya apakah hanya presentasi saya itu dari yang lain itu Iya. Heeh. ya. Oke. Bagaimana Kakak, aman ya? Aman. Sedikit lagi Iya. untuk pengambilan videonya ini ndak ada anunya, ndak ada apa durasi yang anu Enggak sih, ditentukan. Kak. Oh ya, Aman. siap siap siap. Iya, jangan tuh sampai 2 jam, iya jangan tuh sampai lama Itu juga sekali. karena kan artinya kalau anunya ada yang waktu saya arti contoh bilang saya sudah mengadakan pembentukan panitia. Ya, Nah, betul. kemudian pada saat actionnya anak melakukan itu anunya Iya. permainan itu nanti Iya. saya moga-moga ya. Siap. Ya saya rasa itu yang saya bisa tanyakan. Terima kasih banyak. Oke, makasih Kak Akbar. Lanjut Kak Muis. Oh, baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai RTL, kebetulan waktu video pembelajaran kemarin kan saya sudah menggunakan SEM. Jadi saya gabungkan saya sama video presentasi ya, Bu. Iya. Masa Siap dengan presentasi. di RTL bukankah? Untuk presentasi di Bisa. RTL. Iya, iya. Kalau video Iya. video siang SEM di mana? Bisa dibuktikan ya Kakak. Oh, bukti karya. Terus Iya. yang kedua mengenai bukti karya ini apa namanya?
sempat lama nih, mungkin tahun lalu lah, sempat saya unggah eh, RPP modul ajar, cuman saya unggah di bukti karya di PMN, cuma masih dalam draft, belum saya isi deskripsinya kan. Jadi bisa tidak dipakai yang sama? Bagaimana dengan materinya dengan di RTL tadi? Oh, Connect begitu kita. kah? Sesuai dengan Iya. itu kan? Iya, Kakak. Oh, oke lah. Mungkin Ada lagi, kamu Is? sudah. Tapi sedikit lagi. Iya. Nah, jadi intinya anunya Pak, bukti karya ini kita bisa ambil kombinasikan semua itu kita gabungkan Iya. di Iya. Delta kah? Iya, yang kita RTL, pelajari kemudian selama presentase, kemudian dengan diseminasi. SEM-nya Mi. Iya. Oh iya. Oke. Baik, Kak Iya. Sukma, silakan Kak Sukma. Saya Kak masih bingung di sini. Kan di sini yang apa bukti karya praktik baik itu jaringan tidak. Matematika Ini. Sorata. Iya, jadi memang jaringanku kapan Kak? Tunggu dulu. Iya. Di sini Kak bilang praktik baik itu persentase terhadap guru. Anunya itu. Kemudian yang itu Sam masuk di ke praktik baik kan di sini kalau praktik baik itu pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru. Guru lain. Iya, guru lain. Sedangkan di sini praktik pembelajaran yaitu proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Iya. Kira-kira itu Sam masuk di praktik baik atau praktik pembelajaran, Kak? Praktik baik, sayang. Praktik baik? Iya. Begitu. Oh iya, Kak. Tanya Moki lagi kalau masih ragu, masih bingung. Iya, itu. Iya, nanti. Tanya Moki. Iya. Nanti dulu lagi, Kak. Oke. Tadi saya sudah tadi bagus tadi itu. Makanya tadi waktu bedakan dulu dengan bukti karya dengan RTL. Karena begini, itu kan jangan sampai kita gabungkan semua. Ternyata itu jadi bukti karya itu. Iya, ya bukti karya itu yang kita gabungkan semua, kita combine semua. Ternyata yang di RTL-nya ini yang video anunya hanya khusus untuk pada saat kita mengambil presentasi videonya, tidak ada yang lain-lain. Nanti pilih ke bukti karyanya kita combine semua ini, mulai dari RTL-nya, kemudian presentasi, kemudian kita mengadakan kegiatan rapat kegiatan ini, kemudian exchange-nya kegiatan ini. Berarti harus ada lagi praktik begitu, praktik dengan dalam bentuk SEM sama peserta didik. Tidak, saya kemarin begini, saya kan sudah mengantisipasi suaranya. Jadi saya buat memang itu kemarin saya sudah kasih perlihatkan contohnya sama Ibu Pasil. Jadi saya foto anak-anak yang saya mengadakan rapat, siapa yang nanti ini yang jadi wasitnya, siapa jadi ini dan sebagainya. Setelah itu saya exchange-nya di luar anak, ada kami kegiatan SEM, saya ada kami suruh anak baris, kemudian saya bentuk karena kebetulan bukan cuma laki-laki, perempuan juga saya dia bermain, kebetulan saya ambil permainan bola permainan sebuah mini lah, nah saya bagi, tapi saya enggak bagi dua dua pertandingan ceritanya, yang satu ganti-gantian, jadi perempuan dulu yang main, saya ambil anunya, sambil juga fotonya, sambil juga videonya, pun juga laki-laki, jadi nanti kan tinggal saya combine ke situ. Begitu teknisnya sebenarnya. Sebenarnya kalau nontonnya enggak jamak lama-lama, yang penting ada kegiatan yang dia lakukan ini. Sampai terakhir itu ada piala juga. Di foto tuh ada betul gini anunya. Jadi mulai proses awalnya sampai selesai itu pertandingan siapa yang juara-juara kita foto nih. Begitu anunya teknisnya, karena saya hanya ambil referensi dari Ibu Pasil anunya. Oh begitu, berarti di sini kita lakukan dulu persentase, baru kemudian ada rapat dengan peserta didik bahwa ini yang jadi kepala sekolah ceritanya. Seperti itu, baru ada yang praktik, nanti itu di praktik nih ada actionnya ceritanya di situ dalam bentuk SEM. Iya.
Gabung semua itu RTL tak kita buat menjadi satu Video. jadi YouTube toh Video Iya, video digabung unggah di sama YouTube. video itu. Iya, dengan film surat ya pernyataannya. Iya, lampir di situ itu yang dicontohkan anunya di ada karyanya. di grup itu. Udah kebuka Kalau kayaknya kalau karena kalau dilihat ya anunya videonya ini. enggak lama Ji. Yang penting itu muncul oh dia laksana gini. Sekilas begitu saya lihat. Yang penting Oh, sintak-sintaknya kena semua Kakak. Ya, Iya, alur-alurnya. iya. Begitu Ji Bu Subhan, enggak susah Ji. Oke, ya Kakak. Makanya Iya. saya yang jadi ini tinggal ngambil video Mami. Presentasi. Persentasenya. Ada saya mau unggah sebenarnya ini RTL-nya, cuma kan harus nebeng dengan videonya. Jadi sekalian bersamaan itu. Nah, kalau selesai, saya ke ini lagi ke mana? Bukti Karya. Oh iya Kak ya. Karena kalau kita tidak tahu alurnya ini jangan sampai campur-campuran semua. Mana ini masuk di Bukti Karya, mana ini ya. Ternyata di Bukti Karya ini dikombine semua. Maksudnya itu RTL tak, kemudian video presentasi itu. Kalau untuk Excel-nya nanti itu enggak terlalu Ji. Kalau saya jangan makin lama durasinya, yang penting ada yang masuk foto, kemudian ada yang dia main ceritanya. Begitu Ji. Ini saja. Artinya yang penting ada bukti bahwa kita tidak plagiasi gitu. Betul-betul real yang kita adakan. Ya. Kalau semi kita lakukan itu Kakak jauh dari kata plagiasi, jauh dari Iya. kata karena siswa tak bisa sendiri Hanya hasil kemarin itu saya terus terang kendala alat di kemarin kan. Tapi ya saya syukur karena ada pinjam ke bola di 85. Waktu juga PPG juga begitu. Itu saya syukuri. oke. Gunakan Dia bisa semua aset membantu. yang ada walaupun ada aset pertemanan kan tadi. Iya. Oke, Untung baik. baik yang banyak ibulanya tuh bilang ya pakai ganda wilayah masih banyak. Oke, bagaimana Kakak? Iya kita manfaatkan Kak Akbar. Ya. Bagaimana Kakak yang lainnya? Katri mungkin mau berbagi cerita terkait kondisinya saat pembuatan bukti karya nanti atau bagaimana Katri dengan Pak Thomas? Atau Pak Hakim mungkin? Baik Ibu Fasil, Bapak Ibu serta Jimit malam ini. Awalnya juga saya agak bingung, tapi Pak Akbar sudah menyampaikan alurnya atau tahapan-tahapan sehingga sedikit ada pemahaman kita tentang RTL dan bukti karya. Mungkin saya hanya menyampaikan apa yang saya paham. Mudah-mudahan tidak salah nanti juga diluruskan oleh peserta yang lain. Bahwa ternyata untuk RTL ini kita sampai pada video atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan mempresentasikan RTL kita ke komunitas belajar. Tetapi tetap berjalan kegiatan ini sampai kegiatan berbentuk SEM. Nah, ketika tahapan-tahapan ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen, bahwa itulah bukti karya kita. Apakah seperti itu? Atau bagaimana? Kalau pemahaman saya seperti itu. Bahwa RTL inilah bagian yang harus dirangkaikan nanti dengan kegiatan SEM-nya itu atau lombanya, itulah menjadi bukti karya kita nanti yang kita upload. Apakah seperti itu atau kita membuat kegiatan lain selain dari RTL yang kita lakukan? Sekali lagi bahwa yang saya pahami seperti itu. Memang untuk tagihan RTL ini hanya sampai ke presentasi RTL kita. Tetapi kalau kita ini kan tetap berlanjut sampai kegiatan SEM-nya, kegiatan inti daripada RTL ini. Nah, ketika kita membuat
tahapan-tahapan itu dengan bukti dokumen, bukti video dan sebagainya. Oh, ternyata itu adalah nanti menjadi sebuah bukti karya. Apakah seperti Bu Fasil atau seperti itu Bu Fasil, atau mungkin bisa dijawab oleh rekan-rekan yang lain? Makasih dari saya. Bagaimana Kak Akbar, bisa kita tanggapi? Ya. Apa di? Kalau untuk anunya itu kan sudah jelas barangkali di bagian RTL-nya. Makanya tadi saya tanyakan tadi, apakah pada saat itu kan kalau sudah apa untuk file RTL itu sudah jelas, untuk di bahan presentasi. Jadi untuk di link videonya, tadi kan sempat juga saya bingung apakah ini digabung-gabung semua atau bagaimana. Ternyata pada saat kita ambil menunya ini ternyata untuk di video di video presentasi saja, lebihnya tidak ada. Nanti pada saat kita beralih ke bukti karya, disitulah kita combine semua, mulai tadi RTL-nya, kemudian video apa namanya video presentasinya, iya, kemudian dilampirkan dokumen-dokumen yang tadi kayak seperti apa namanya kayak pernyataan, persetujuan, kemudian ada notulen rapat, kemudian foto-foto terkait masalah kegiatan yang nanti yang mau didasarkan kepada siswa. Kita bagi apa selain berbagi peran di situ anak-anak di apa sebagai dia panitia dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita actionnya nih. Nah, dari actionnya itu kita bisa ambil gabungan ada fotonya juga, kemudian ada juga videonya. Ya, itu kan masalah durasinya tinggal kita yang setting saya berapa durasi yang kita mau yang penting dia masuk bagian lah dalam satu video itu. Kalau saya melihat dari referensi dari Bu Fasil dikirim grup, saya lihat begitu. Makanya sempat saya tanya, kan di videonya itu hanya apa persetujuan apakah? Dan tidak ada notulen rapatnya, apakah ada notulen rapat juga dilampirkan di situ? Waktu saya kemarin saya sempat buat di Kak, notulen rapat. Kayaknya saya lupa upload, karena saya ingatku saya upload itu, tapi nggak tahu kayaknya tidak tidak saya lupa kayaknya. Iya. Iya. Situ, ada persetujuan dengan ada juga notulen rapat pada waktu kita melakukan Nah, sebenarnya enggak susah ji nanti nih, salah kalau bukti karyanya, apalagi kalau berbentuk video ji. Enggak ji. Iya. Kan berarti kalau ada di bahan anuta yang kita punya file, tinggal kita susun nanti. Saya rasa salah. Makanya saya kenapa saya bertanya tentang RTL, karena kan saya harus kenapa saya tanya, karena jangan sampai ini apa-apa dia hampir sama dengan bukti karya. Ternyata pada saat videonya dia hanya di video di presentasi dari yang lain. Nanti kita beralih ke bukti karya. Di situ istilahnya puncaknya ini apa-apa digabungkan semua ini mulai dari awal kita sampai pelaksananya itu. Nah, di sini saya sudah paham, karena saya takutnya ke teman juga banyak lah. Ternyata juga begini paling prosesnya. Artinya saya sudah pahami terkait masalah ini. Kalau saya sih lebih bagus bentuk video dikasih di YouTube. Oke, bagaimana Pak Hakim? Ya, saya kira saya sudah paham ya apa yang disampaikan Pak Akbar. Sebenarnya tidak susah kalau tahapan-tahapan RTL kita sudah lengkapi dengan dokumen. Karena tinggal itu aja dirangkaikan dengan nanti intinya seperti pun ada lomba, tinggal itu aja. Karena kalau dibuka bukti karya di PMM itu kan kelihatan nanti tagihannya, ini dokumen ini kita upload, video ini kita upload. Yang penting betul Pak Akbar, kita harus siapkan itu tadi, siapkan dulu semua itu bukti-bukti pendukungnya, sehingga nanti tinggal kita upload saja masuk di PMM itu. Mungkin tambahan
memang ini perlu kolaborasi teman-teman kita. Saya juga butuh nanti. Mungkin kita sering nanti, kalaupun tidak bisa bertemu, mungkin memang selalu berkomunikasi. Umpamanya saya mungkin belum ada dokumen ini. Nah, tentu nanti yang sudah ada itu memberikan kita sharing bahwa ambil dokumen ini, apalagi ambil lagi dokumen ini. Dan itu harus disimpan di drive supaya nanti tinggal ketika minta tagihan di PMM, mana dokumennya, kita tinggal upload ke situ. Saya kira dari saya itu mungkin kita berharap yang teman-teman yang lain juga seperti itu pemahamannya. Siapkan semua dokumen-dokumen itu karena nanti juga akan ditagih di dalam PMM ketika kita upload bukti karya. Kira dari saya itu. Terima kasih. Jadi kalau saya itu kemarin Pak, waktu saya pengambilan anunya, jadi saya ambil 2, saya mau merekam juga durasinya, saya foto lagi, saya foto lagi. Jadi artinya jadi nanti kalau pada saat anu kan tinggal kita pilih-pilih mami yang mana ini yang bagus setting anunya, kita upload anu di situ ke anunya videonya. Karena kalau tidak ada bahan tak begitu kita nanti kewalahan sebenarnya, awalnya sekali. Jadi kalau dia banyak, tinggal kita pilih mana nanti yang cocok kita anu. Jadi kemarin saya panas sekali situ kemarin Pak. Saya bilang tangi dulu nak. Tapi anak-anak antusias sekali bilang, masih mau main Pak? Main. Jadi saya ambil anunya. Jadi mulai pas acara kayak pembukaan, jalan, saya ambil video, saya foto, kemudian pada saat dia bermain, saya foto juga, saya video juga. Sampai terakhir juga ada kebetulan piala di sekolah, itu piala nah. Saya ambil juga videonya sama apa pialanya, saya gitu Pak. Karena saya lihat anunya Novi begitu referensinya, oh kasih gini saya nanti. Nantilah insyaallah kalau misalnya ada teman yang kendala begitu, kita insyaallah bisa kita membantu. Iya, begitu maksud saya. Karena ini tagihan terakhir dan perlu ada. Memang kita harus berkolaborasi ini. Coba banyak yang tidak hadir malam ini, jangan sampai tambah bingung nanti. Iya, betul. Iya, ini yang kita harapkan sebenarnya. Nah, ini endingnya ini apa Pak betul, sebenarnya? Endingnya di sini. Makanya saya memang banyak bertanya di Pak Akbar karena sudah jalan, dan kemarin kan kegiatan PPG-nya juga tagihannya hampir sama dengan ini. Iya Pak. Saya memang hanya sedikit, kalau bukti karyanya hanya memang pernah juga melakukan di PMM, tetapi bukan video, hanya dokumen-dokumen pemahaman tentang kurikulum. Jadi proses penginputannya itu dan dokumen-dokumen yang kita siapkan sedikit paham, tapi ketika bukti karya berbentuk video memang harus kita hati-hati karena jangan sampai videonya saja diambil tapi tidak ada dokumen-dokumen lain yang mendukung itu. Betul, jadi itu yang perlu kita pahami bersama ke teman-teman, karena mungkin bisa saja kita bantu tapi kita juga harus mandiri, minimal seperti Pak Akbar sudah paham. Mandiri, ambil dulu dokumen bahwa saya sudah punya dokumen ini, sehingga nanti ketika dibantu itu tidak ada kesulitan. Betul, saya kira itu yang kita harapkan kepada teman-teman semua. Saya kira ada misi sama pasirnya, mami. Tinggal onde-ondenya saja. Saya menunggu Kak Ina. Itu juga saya bicara sama Pak Patri terkait masalah pengambilan video presentasi. Saya bilang kenapa kita mau terlalu kaku hal begini Patri. Artinya kan ada beberapa teman yang belum kasih melakukan. Kita tanya teman lain, siapa tahu ada yang dia mau fasilitasi. Kita satu-satu tempat saja. Tidak usah kita berharap ada guru anu. Kita bisa ganti-ganti. Kalau kita saja tidak ada masalah. Saya begitu. Karena daripada kita mau pikirkan sesuatu satu saja ini itu bisa menjadi kendala, tidak ada menjadi. Tapi kalau kita berpikir kita cari tempat lain lah, seperti teman yang ini yang belum dan terus kemudian dia bisa memfasilitasi, di situ saja kita ganti-ganti ya. Oke. Fleksibel sih.
Oke, bagaimana Pak Kim? Masih ada yang mau kita tambahkan? Saya kira untuk RTL dan bukti karya ini yang sangat saya prihatin itu ketika muncul tadi persoalan seperti Pak Tri di sekolahnya. Iya. Karena ya tidak bisa diintervensi sebenarnya, cuma mungkin pelajaran bagi kita. Saya sering menyampaikan ke teman-teman saya juga tentang hubungan dengan kepala sekolah, bahwa memang sejujurnya kita juga harus memperlihatkan kedisiplinan dan kinerja kita di sekolah. Jadi ketika ada kegiatan kita yang memang membutuhkan lisensi dari kepala sekolah atau izin, saya yakin kepala sekolah sangat merespon. Dan kalau saya memang selalu berani untuk menghadap untuk hal-hal seperti ini. Yang penting bagaimana kita menyampaikan argumen kita, dan tentu kita juga punya alasan yang memang tidak mengganggu kegiatan lain, walaupun sebenarnya mengganggu, tapi jangan katakan bahwa mengganggu. Kita carilah, ya karena pasti ketika ada indikasi bahwa saya akan adakan pada hari ini ternyata ada kegiatan lain, itu pasti secara administrasi tidak bisa. Saya juga setuju dengan Ibu Sukma. Kita juga jangan terlalu, kalau memang ada kesempatan, lakukan saja dengan teman-teman mungkin 3 orang. Ya, saya juga kemarin tidak langsung menghadap kepala sekolah. Dan saya pendekatan perorangan ke teman-teman guru, bantu saya untuk ini. Ternyata mereka mendukung juga. Nah itu. Jadi ketika teman-teman mendukung di sekolah, saya pikir belakanganlah kepala sekolah. Yang penting tidak mengganggu kegiatan utama. Terutama teman-teman itu rangkul semua. Ya, kalau saya seperti itu. Nah, pokoknya teman-teman dukung saya, ya ambil saja dokumen tanpa ada apa-apa. Ini kan untuk kebaikan. Kita tidak menjelik-jelikkan siapa-siapa. Kira itu dari saya, pengalaman saya kalau di sekolah. Iya, baik Kakak. Kuncinya komunikasi yang baik kepada semua saja yang ada di sekolah. Ya, terutama kepala sekolah ya. Ya, tadi kalau didengar ceritanya Kak Tri ya, katanya tadi apa lagi mendung-mendung nih. Mungkin waktu Kak Tri menyampaikan keinginannya lagi suasana tidak kurang bagus suasana kepala sekolahnya, jadi izinnya pun terhambat. Tapi saya rasa kalau dikomunikasikan secara baik dengan suasana hati yang bahagia, mungkin juga ada jalan yang bisa dilanjutkan. Oke, Kakak, bagaimana Kak Tri? Ada lagi mau disampaikan? Itulah susahnya kalau buka mikronya dari olahraga ke sekolahnya sih. Kurang juga. Ya sebenarnya kurang respect ya. Iya. Oke, baik Kakak, kita lanjut selanjutnya. Langkah upload video dengan tautan. Nah, di sini nih banyak nih. Yang pertama, lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pertama, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Banyak ini di video yang kakak kirim linknya di LMS. Tidak bisa saya buka kakak karena saya harus minta akses. Mungkin karena video di YouTube kita setel ke bentuk pribadi. Jadi saya harap videonya di-setel dalam bentuk publikasi ya Kakak ya, sehingga dapat diakses. Yang selanjutnya, klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda, sehingga dapat kita tautkan ke LMS. Visibilitas video bukti karya. Kendala video ini disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau privat pada channel YouTube-nya. Langkah-langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Yang pertama, kunjungi link di bawah ini, studioyoutube.com, lalu pilih konten. Kedua, pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom visibility. Ketiga, pilih publik, lalu klik publish.
Selanjutnya, video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Kendala video tidak tersedia tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Masalah ini biasa terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik memiliki hak cipta. Artinya ada memang beberapa musik di ya, kalau kita mau melakukan pengeditan itu menggunakan hak cipta, sehingga itu susah diterima di laman YouTube. YouTube. Kalau kita mau buka di bukti karya. Iya. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah di YouTube tidak melanggar hak cipta. Begitu, Kakak. Lanjut. Langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Kunjungi laman studioyoutube.com, lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui informasi bukti karya. Baik, Kakak, terima kasih. Kita berada di penghujung slide kita. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, Kakak? Saya sedih. Oke, baik, Kak Akbar, silakan. Ya, jadi terkait tadi bukti karya, jadi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, bagi kakak yang nanti mau buat videonya, disiapkan memang bahan-bahan yang mau dipersiapkan, seperti kayak video pengambilan video anak-anak, kegiatannya, kemudian foto-fotonya. Karena kalau itu tidak ada bahannya, itu nanti bisa kewalahan kita. Itu yang harus jangan juga. Kemudian yang kedua, pada saat sudah kita buat videonya, ingat tadi yang sudah disampaikan Pak Pasil, artinya pelanggaran hak cipta. Karena ini yang bisa menjadi bisa jadi dari pihak YouTube itu tidak akan ada itu istilahnya, tidak akan kasih connect ke YouTube video ke YouTube itu, karena musiknya ini ada unsurnya melanggar hak cipta. Karena pernah saya bereksperimen, saya coba ternyata di situ artinya dari situ saya bisa ambil pelajaran. Jadi saya cari yang musik yang musik-musik yang biasa saja, supaya nanti pada saat nanti jadi videonya saya upload, ya pas tidak ada ya alhamdulillah tidak ada masalah, berarti saya tidak melanggar ciptanya orang. Jangan sampai istilahnya saya copy orangnya, itu bahaya, karena pasti akan cover dia itu kalau misalkan ada musik yang memang betul-betul ada yang miliki, pasti akan tercover. Itu harus lihat, karena waktu PPG juga ada juga disuruh jalan, tapi kemarin itu ndak dia tidak bahwa harus di YouTube, dia bentuk link saja. Jadi dua pilihan yang kita dikasih, mau yang itu YouTube sama tapi saya jangan di YouTube, dia saja saya kirim, karena jangan sampai saya kasih, karena juga kurang bagus juga istilahnya kalau kita buat video hanya polos saja. Itu kan harus ada variasinya, kita ada musiknya sedikit supaya ada ada suasana jadi karena kalau polos saja saya video apa ini nih kita buat, tidak hanya bicara, saya tidak ada jadi kadang juga sementara kita bicara kita barengi dengan ada musiknya, kan kita variasi supaya kesan video ini membuat enak tapi yang pada intinya musik yang dimasukkan jangan sampai itu melanggar hak cipta. Terima kasih banyak. Oke, baik. Bagaimana Kak Sukma? Tidak jadi, Kak. Oke, baik. Bagaimana kakak yang lainnya? Ada yang mau disampaikan lagi?
terkait bukti karya? Sebenarnya tadi Muka bertanya Kak masalah bisa Kak jangan pakai musik di apa namanya, di YouTube-nya karena ditakutkan itu hak cipta, bahaya itu kalau tidak terdeteksi. Nah pas di situ di YouTube terdeteksi Iya, bisa melanggar Ki. iya. Pakai Ki, kalau saya saran ya, pakai Ki musik-musik yang bernuansa pendidikan. Oh Kayaknya begitu itu di iya, musik yang seperti itu tidak ada di pelanggar hak cipta. Iya, Iya, banyak gitu Bu Sukma. iya. Nanti saya Lagu-lagu kasih Bu Sukmanya itu kalau musik gampang ji. iya mana sebentar datangi suratnya di rumah, disuruh oh, didenda ya mati. enggak. Tidak, itu kalau begini Bu Sukma, kalau mau memberikan nada musik di video tak, jangan terlalu dekat. Ada memang settingan jaraknya itu, masuk lagi musiknya. Di mana di situ intinya kita kasih masuk. Nah, supaya ada kesannya karena kalau mulai dari mau dari awal pakai musik terus apa yang menjadi juga. Nah, beda sama juga kalau hanya polos saja tidak ada musiknya apa hambar rasanya juga kalau misalnya Oh video iya saja Kak. tapi diseling saja kita memang setting di bagian mana nih saya kasih masukkan. Oh nanti di bagian mana lagi. Nah, bisa jadi Oke awal dulu siap Kak. atau nanti di terakhirnya ya begitu. Saya tunggu Gampang sih, mami referensi musik tak ini Kakak Akbar. gampang sekali. Paling di Capcus itu banyak Ji. Kalau musik-musik pendidikan. Dan Iya, Iya semua iya iya. iya wajib belajar, yang begitu-begitu Kakak. banyak Ji. Iya. Yang penting jangan lagu TikTok toh. Jangan, lagu-lagu nasional bisa, enggak ada masalah. Iya. Oke, bagaimana Kak Tri, Kak Nur Rahman? Kak Yusuf mungkin? Kak Yusuf, Tidak bisa sedikit itu selesai nih kapan dia. selesai. Oke, Kakak, kita beralih set terakhir. Kita tutup dulu ya, nanti setelahnya kita akan lanjutkan kembali. Baik, Kakak, terima kasih atas pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita menutup gimmick kita berdoa dulu. Doa malam ini dipimpin oleh Kak Sukma ya. Kak Sukma silakan pimpin doa penutup kita pada malam hari ini. Kak Sukma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kakak, saya matikan perekaman dulu. Sebentar kita lanjut ya. Kita foto bersama balik dulu, kulupai. Matikan dulu anunya. Ya. Ya. Oke Kakak, silakan on-kan kameranya. Silakan Kakak, on-kan kameranya. Kak Thomas, Kak Ical, Kak Yusuf. Bagaimana Kakak? Kak Yusuf. Kak Ical, Kak Yusuf. Bagaimana Kak Ical, Kak Yusuf? Oke. Baik, ini saja ya. Kita no ekspresi karena sekarang sudah mau mendekati musim politik. Oke, baik. Siap. 3, 2, 1. Oke, baik. Kita lanjut lagi.
Gerakan apa ya, Kakak, selanjutnya? Minum saja. Nah, Begini mau, tarik kepala aja. jangan ngejar ku anu ya, Pak. Kaki jargon, Pak Hakim, Musim politik. Siap ya? 1, 2, oke, cukup. Baik Kakak, saya stop recording dulu.